Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar dari materi dari Dr. Syihabuddin Said MSI. Materi ini disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Tujuan umum peserta workshop pekerti ini diharapkan mampu memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, memotivasi diri dan mahasiswa untuk belajar. Tujuan khusus dari pembelajaran yaitu menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, dan menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, ini berbagai definisi dari strategi dan dosen mahasiswa. Strategi maksudnya pembelajaran, strategi pembelajaran salah satunya yaitu komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama oleh dosen, guru, mahasiswa, dan proses pembelajaran berlangsung. Ini sesuai pendapat dari Dick dan Gary. Ada beberapa pendapat tentang strategi pembelajaran, definisi strategi pembelajaran. Nah, ini kesimpulannya yaitu strategi pembelajaran yaitu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan belajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, ini untuk mencapai terciptanya proses pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan. Nah, ini pentingnya strategi pembelajaran yaitu memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, menciptakan tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi atau mendorong untuk menggerakkan, membimbing dan mengarahkan. Ada berbagai macam strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama strategi pembelajaran secara inquiry. Nah, ini kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanya. Lagi strategi pembelajaran secara ekspositoris. Nah, ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi diberikan secara langsung oleh dosen. Nah, ini mahasiswa yang ingin melakukan agar menguasai materi pembelajaran secara optimal dan efektif. Yang berikutnya, strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini diberi masalah secara ilmiah. Berikutnya lagi strategi pembelajaran kooperatif. Nah, ini metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Sistem penilaiannya dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang diberikan. Strategi pembelajaran berikutnya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir. Nah, strategi ini menerapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Ini karakteristik proses pembelajaran. Ada beberapa ya, seperti interaktif, inspiratif, harus menyenangkan, harus menantang. Nah, ini memotivasi peserta didik untuk selalu aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif, kemandirian sesuai dengan karakter, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta. Nah, ini apa ya? Ini ada beberapa seperti pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Nah, ini bisa dibaca. Modul pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran. Ini hal-hal tersebut, nah ini digunakan untuk apa ya? Ya ini seperti yang gambar ini. Gambar ini bisa dibedakan. Ada yang aktif,
Ada yang hanya dosen menerangkan, mahasiswa melihat seperti yang ada di atas. Nah, ini kalau bosen, kalau kita tidak menggunakan teknik, tidak menggunakan taktik, ya ini akan bisa membuat bosen mahasiswa ngantuk. Nah, ini seperti gambar yang kedua ini. Nah, ini aktif. Blood dan Quartul. Dalam pembelajaran mahasiswa harus menguasai 3 ranah seperti kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analitik, sintesis, evaluasi. Psikomotor ada 5 tingkatan: peniruan, menggunakan konsep, maksudnya ketepatan, perangkaian, natural. Afektif ada 5 tingkatan: pengenalan, merespon, penghargaan, mengorganisasikan, dan pengalaman. Motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, ini bisa menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas. Nah, ini ada beberapa ya, ini motivasi itu kekuatan atau energi seorang dapat menimbulkan tingkat persintesis dan entusiasnya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber dari diri sendiri, individu sendiri, maupun dari luar. Ini beberapa pengertian motivasi belajar, dorongan seorang siswa untuk belajar karena didorong oleh kekuatan mental. Ciri-ciri motivasi belajar. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri motivasi belajar. Ini hasil analisa kerja yang rendah, prestasi belajar yang rendah. Ini bisa ditampilkan bahwasanya belum menguasai pengetahuan, sifat atau struktur tugas yang sulit, tidak menyenangkan, konsekuensi dan negatif dari pelaksanaan suatu tugas, dan jarang berlatih menggunakan keterampilan. Nah, ini fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar ini suatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal dengan motivasi. Selalu bertalian dengan suatu tujuan. Fungsi motivasi belajar ini sebagai pendorong, penentu arah, menyeleksi perbuatan, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, ini banyak ini bentuk-bentuk motivasi dan berbeda-beda. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar ya antara lain memberikan angka, ada hadiah, ada kompetensi, ego environment, dan juga memberikan pujian. Ini beberapa teori motivasi. Motivasi dan penguat. Ada hadiah dan penguat. Ada kognitif dissonance. Ada lagi teori, ada lagi juga menghargai diri. Nah, motivasi berprestasi ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Nah, ini motivasi. Kompetensi dosen. Nah, ini untuk dosen. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama kemampuan menguasai struktur dan konten dari mata kuliah. Bagaimana? Yang kedua yaitu bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah tersebut. Nah, ini disesuaikan karakteristik konten tersebut. Karakteristik dari dosen mengetahui pengetahuan tertentu nih untuk mengajar. Seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan, materi, pedagodik, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh. Nah, ini membangun lingkungan belajar yang positif. Nah, agar motivasi belajar ini meningkat. Nah, ini perlu ini. Ada beberapa cara.
mengatur iklim belajar, mempersiapkan lingkungan fisik, lingkungan sosial, mengajar dan menghubungkan dengan dunia IT yang sangat menarik, mengembangkan strategi tertentu, menyiapkan kelas-kelas kecil, kelas besar. Ini ARC model, perhatian, relevansi, kepercayaan diri, dan ini perhatian ditimbulkan oleh elemen-elemen yang biasanya itu baru, aneh, kontradiktif, dan kompleks. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Ini banyak, ada beberapa. Ini salah satunya menggunakan metode penyampaian perkuliahannya. Ini terus variasi media sehingga tidak monoton, menggunakan sedikit humor. Peristiwa nyata sebagai contoh. Juga mungkin ada teknik bertanya. Relevansi hubungan antara materi kuliah dengan kebutuhan kondisi mahasiswa. Nah, ini ada motif pribadi, motif instrumental, nilai. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut. Berarti perlu menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan yang akan dipelajari, berikan dengan pekerjaan lulusan nanti. Berikan contoh pelatihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi. Ini kepercayaan diri. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri ada beberapa. Ini memperbanyak pengalaman mahasiswa. Perkuliahan disusun dalam kegiatan kecil-kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil. Nah, ini kemungkinan kontrol keberhasilan itu ada di tangan mahasiswa. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Ini strategi untuk meningkatkan kepuasan, gunakan pujian, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan, minta mahasiswa untuk membantu teman yang belum berhasil. Nah, ini yang berikutnya itu bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasi dirinya sendiri. Lalu atau dengan standar. Nah, ini pendekatan lain dalam membangun motivasi. Nah, ini ekspretis, empatis, entusiasme, kejelasan budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ini ada dua, yaitu dari internal dan eksternal. Kalau dari internal ini kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, versi, transfer. Kalau dari eksternal, kondisi belajar, tujuan belajar, memberikan umpan balik. Dari kesimpulan, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, tingkatan, kesulitan yang didapati peserta didik, kemampuan dalam yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan belajar di perguruan tinggi ada berapa? Ini sekarang itu zaman itu menuntut setiap individu untuk melakukan perubahan yang baik sesuai hadapannya. Ini 3 kegiatan utama di perguruan tinggi, yaitu yang pertama mendidik atau mengajar, ada penelitian dan ada pengabdian. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, inovatif. Yang berikutnya menuntut kemampuan berkarya, mengabdi, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan mahasiswa dituntut untuk memiliki kekuatan kehendak, memiliki persintesis atau ketekunan, memiliki keinginan. Ini sukses dalam belajar apa ini? Nah, ini mengetahui, menjadi diri sendiri, melakukan, dan kiat-kiat sukses ada mempunyai tujuan, disiplin, konsisten, pengetahuan, keyakinan, tindakan. Nah, ini yang berikutnya itu sehat rohani. Sebagai penutup, simpulan yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri. Nah, ini evaluasi sebagai contoh dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus cepat waktu. Baik, terima kasih. Ini sedikit penyampaian dari Dr. Syihabuddin Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.